Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Mulis. Saya mengajar di SDN Papulule Wirato, Kota Bima. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di LPTK Hamzanwati, Selong, Lombok Timur. Hari ini pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 saya akan melakukan praktek uji kinerja. Berikut video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya Pak Guru gimana jaga kabar dulu? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, itu kita mulai kegiatan. Biasanya kita berdoa. Agar itu bukan hanya sekedar kita membaca, tetapi kita meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan hari ini bisa berguna atau bermanfaat untuk kita, agama, negara, serta bangsa ke depannya. Nah, isi Rumi dulu hari ini, ya. Aku letak dulu. Dodok siap. Mulai. Abid Setiawan, Aisyah Alifah, Ana, Akila, mana Kila? Oh, yang cantik ya. Asifah, Ayatul Husna, Rizky Rian, Sariati Rumi Ramadan, Sawal Alul Raja, Firdan Kolila, Firdan Kolila. Sekarang perhatikan semuanya, ayo tepuk semangka. Alhamdulillah semuanya ya. Nah, untuk biar jiwa patriotisme serta rasa nasionalis serta rasa cinta bangsa atas tanah air, kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelas 5B dulu. Ya, semangatnya harus terjaga. Sebelumnya, hari Sabtu kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam atau beragam ekonomi atau usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Ekonomi ataupun ragam usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Pikir apa aja?
dokter, polisi, guru, jadi apa panggilnya? Yang di belakang? Ya, pendek. Nah, dari kegiatan itu sekarang kita akan masuk di cara bersih bagi kesehatan. Kemudian di subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 4. Nah, yang kita bahas yang Pak Guru tanyakan kemarin masih berkaitan juga dengan materi yang kita akan pelajari sekarang, yaitu tentang berbagai macam usaha ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, kita lanjut. Pertama, coba lihat gambar nomor 1. Penjahit, fungsi dari ataupun kegunaan penjahit itu apa sih? Menjahit baju. Terus, pertanyaan gini, Pak Guru ingin menanyakan, kalau manfaat bagi penjahit baju itu apa? Kemudian manfaat orang yang menjahit baju itu apa? Itu mendapatkan uang. Terus kalau yang menjahit baju apa? Mendapatkan baju yang bagus. Mendapatkan baju yang bagus. Nah, kira-kira kalau nomor 2, ya? Kalau kulit, kan ini dia pegang apa namanya? Ya, tukang batu. Nah, manfaat tukang batu kemudian manfaat orang yang dibikin rumah itu dikira apa? Bisa untuk mendapatkan uang untuk tukangnya. Kemudian yang punya atau memanfaatkan jasanya apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Ya, perhatikan sini. Berarti dapat menjelaskan cara menghargai. Kenapa tadi? Karena banyak sekali berbagai macam profesi ataupun usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Berarti ada 3 kegiatan ya. Nanti siswa menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang kedua, apa tadi? Menjelaskan sikap pelaku kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Nah, kemudian yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan juga sekolah serta masyarakat. Halo. Halo. Terus yang berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah penggunaan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, apa. Ini nanti berkaitan dengan akan ada teks yang Pak Guru tampilkan di PowerPoint serta bisa kalian juga lihat di bukunya. Nah, sebelumnya kalian perhatikan dulu videonya, kalian bisa menyimak. Dan kalaupun nanti ada informasi yang penting, bisa kalian catat yang berkaitan dengan materi kita sekarang itu menghargai usaha ekonomi orang lain. Disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu, apa jenis usaha yang ditunjukkan gambar tersebut? Berbibitan tanaman.
kira-kira apa sih manfaat dari orang yang menjual bibit tanaman ini? Ya, bisa mendapatkan uang pasti. Nah, uangnya itu apa? Pikiran untuk membeli semua kebutuhannya. Bibit. Hal yang ditunjukkan gambar tersebut. Meskipun terlihat sederhana, penjual bibit menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Meskipun berbeda-beda, setiap kegiatan usaha ekonomi harus kita hargai. Berikut cara menghargai kegiatan usaha ekonomi. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilan dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Setiap orang harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Manfaat tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonomi diantaranya terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat, terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat, kemudian juga menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Sedangkan tidak ada. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar. Nah, ini kegiatan apa ini? Penjual bibit tanaman. Ya. Nah, perhatikan. Ya. Tadi ya, penjual bibit tanaman, kemudian sekarang apa sih manfaat serta fungsinya? Nah, sekarang Paulina lanjut. Daun-daun. Jadi sebenarnya manfaatnya ini salah satu contohnya ya. Salah satu contoh. Nah, menjadi penjual ini salah satunya aja ya. Jadi seorang penjual bibit tanaman merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, setiap orang pasti melakukan yang namanya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, memenuhi kebutuhan hidupnya seperti apa tadi? Untuk mendapatkan penghasilan berupa uang. Nah, nanti penghasilannya buat apa? Untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Baik itu beli beras, beli ikan, kemudian beli sayur dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya. Ya. Cara mengarai kegiatan usaha ekonomi. 1. Menumbuhkan saingan usaha yang sehat dalam kegiatan Perekonomian. Nah, maksudnya nomor 1 ini bagaimana? Maksudnya misalnya gini, kalau kita perhatikannya di lingkungan rumahnya, kan biasa banyak kios kan? Nah, iya kan? Nah, maksudnya persaingan sehat itu, misalnya satu punya kios, yang lain yang lain juga punya kios. Nggak boleh cara curang. Nggak boleh cara curang. Bagaimana caranya? Bisa gini. Nah, seandainya kalau harganya ini 5.000 asli dari toko, kemudian Pak Guru punya kios, Pak Guru jual harganya cuma 2.000 aja. Kemudian si Pak ini dia menjual 5.500. Kira-kira persaingan itu sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Kenapa? Karena kamu yang menjualnya lebih murah. Lebih murah. Akhirnya orang itu nggak ada yang mau belanja di toko Sifat. Sekarang Pak Guru. Tapi kerugiannya di mana? Kerugiannya nanti
Pak Guru akan rugi. Kenapa rugi? Jualnya harganya lebih murah dari harga aslinya. Ya, sekarang nomor 2. Ya, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Ada nggak seperti itu di kampungnya? Ada nggak? Ada. Oh iya, nggak tahu. Syukur-syukur nggak ada ya. Nah, menghormati. Nah, kalau ada orang berhasil, nah ini ya ciri manusia itu yang banyak terjadi sekarang. Yang banyak yang terjadi sekarang itu kalau dilihat orang berhasil, dia itu iri, penyakit hati, jantungan. Lihat orang beli mobil, lihat orang beli motor baru, kenapa? Dia iri. Ingat, dalam Islam itu mengatakan yang merusak badan kita, yang merusak kesehatan kita, yang merusak amalan kita itu adalah karena adanya penyakit hati, iri, dengki, hasad, hasud. Lihat temannya punya baju baru, kamu bajunya tuh nih yang terjadi di masyarakat kita ya. Lihat orang punya atau beli mobil baru, ada nggak seperti itu? Sifat itu harus dihilangkan. Terus nomor 3. Sifat Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. ya, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Akila, nomor 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Sikap positifnya maksudnya bagaimana? Nah, ini misalnya ada orang berhasil, kemudian kira keberhasilannya itu dengan cara apa? Yang pertama, mungkin dia tulen serta giat bekerja Dalam kehidupan warga masyarakat. Sudah langsung? Ya, manfaat tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang 1, terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Biar terjalinnya kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Kemudian menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenangan dalam masyarakat. Nah, ini manfaat tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Kemudian dia belanja uang 10.000, ada uang 10.000, dia belanja 1.000, kita kembali 5.000. Benar nggak seperti itu? Salah. Seharusnya Harusnya 9.000. harusnya kembali 9.000. Berarti kita mana? Akhirnya apa? Berarti ke sini. Kalau seandainya seperti itu, akhirnya tak tahu orang tuanya ngamuk-ngamuk. Yang awalnya dia bertetangga karena dia ingin untung 4.000, akhirnya tetangganya dia berantem karena kurang 4.000. Itu kalau tidak amanah. Ya, kita lanjut. Biasakanlah bersikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Tidak adanya penyerapan tanggung jawab di masyarakat akan menyebabkan terjadi kegiatan Jadi, respon. Ya, itu ya yang bisa diambil kesimpulannya. Jadi pentingnya sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya terjadi di masyarakat. Di sekolah juga kita harus punya rasa tanggung jawab. Contohnya apa? Contohnya kalian itu tanggung jawabnya karena Pak Guru sudah bagi jadwal piketnya harus sesuai dengan hari. Jangan sampai kalau sudah masuk baru masuk piket. Nah, sekarang dengan materi tadi Pak Guru sudah bagi kelompoknya. Kalian kerja kelompok, kemudian nanti Pak Guru akan membagikan KPD. Ya.
Kelompok 1 si Ajang, Aisyah, Rizkun, Abid Setiawan, Nurul. Nah, itu kelompok 1. Kelompok 2 Rumi, Nurishani, Ana Agara, Bima, Neti. Ayo bangun. Mencari kelompoknya langsung. Kelompok 3 Siva, Rizky, Fikri, Ayatul Islam. Kelompok 4 Akila, Sandra, Ajlan, Faris, Yasmin. Kelompok 5 Kolila, Nafisa, Tadi, dan Mazlan. Halo, nanti di sini kalian tulis nama kelompoknya. Nanti kan Pak Guru sudah tulis nama kelompoknya ya. Pak Guru sudah tulis sana. Kemudian nama kelompok, kemudian kelas. Perhatikan ini. Kemudian cara pengisiannya, kalian baca ini. Kemudian nanti saat pengisiannya gimana Pak Guru? Kalian bisa ambil di buku teks. Kemudian nanti Pak Guru putar kembali, ada Pak Guru tampilkan di foto juga. Nah, di sini, perhatikan ini. Di sini ada pertanyaannya, sikap pelaku usaha ekonomi. Nah, pertama, berdoalah sebelum mengerjakan, kemudian isi nama kelompok, amati kegiatan usaha ekonomi. Perhatikan, ini kalian akan mengamati kegiatan usaha ekonomi yang ada di kampung kalian. Bisa kalian cari referensinya di buku teks, di buku ini, ya. Kemudian nanti dituliskan pendapat. Dituliskan pendapat kalian menurut usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Bisa juga diambil patokannya di dalam buku, ya. Pendapat kalian di sini. Sudah ngerti? Nah, sekarang baca bagian petunjuknya. Bisa kalian mulai kerja. Waktu kalian 10 menit sambil berdiskusi sama temannya. Yang lain itu ada sebagian menulis, ada yang memasukkan pendapatnya bagaimana sama temannya bekerja. Pendapat kalian ini kan pertanyaannya. Kalian isi pendapat kalian itu apa? Ini selalu berbicara apakah itu selalu berbicara itu penting nggak? Nah, kemudian kita share penting nggak? Pendapat kenapa pentingnya? Gitu ya. Ini pertanyaannya, sikap ramah itu bagaimana pendapat kalian? Kalau orang punya toko, kalau nggak ramah gimana? Nah, pendapat kalian di sini. Tadi menjelaskan baru kali ini untuk dilihat. Nah, pendapatnya alasannya gimana? Sikap ramah. Pendapat kalian tuh kalau selalu sikap ramah itu penting atau tidak? Perlu nggak orang bersikap ramah kalau orang punya kios? Kalau orang gak ramah, gimana perasaan kalian kalau kita bilang, ini kamu nih? Gimana pendapat kalian? Kan otomatis kita cari kios yang lain ya? Iya, kemudian begitu juga bersaing secara sehat. Bagaimana sih bisa perlu nggak bersaing secara sehat? Bagaimana pendapat kalian? Itu makanya berembuk sama temennya ya? Ada di halaman 81. Mana kemarin? Kata ibunya, saya selalu bersikap ramah ini. Bagaimana menurut kalian? Misalnya tadi Pak yang paling tepuk tangan untuk
bersaing secara sehat serta rukun akan menciptakan rasa ketertiban. Ya, bagus untuk kelompok. Kelompok 2 tepuk tangan kelompok 2. Hei, bicara dengan yang lain. Kenai, siapa yang mau satunya? Iya. Sudah? Lanjut. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Kepada orang yang membeli di kios kita agar membeli makanan di kios kita. Ya, ini Agar kopinya kita sedikit ya. bersehat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Pelajari tentang berbagai macam kegiatan usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Kemudian kita juga sudah belajar cara menghargainya, kemudian manfaat kegiatan ekonomi itu, serta bagaimana cara menghargai serta tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Kemudian manfaat kegiatan ekonomi kita itu bagaimana cara kita menjalankannya secara tanggung jawab, baik itu secara pribadi maupun dengan cara kelompok. Nah, kemudian pentingnya tanggung jawab itu bagaimana dia menciptakan berbagai macam keadaan yang membuat kita merasa nyaman, tentram, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini Pak Guru akan membagikan soal evaluasi yang berkaitan dengan pembelajaran kita tadi. Nah, masing-masing ya, tulis nama sama pelajaran di atas. Iya. Ayo sekarang biar rileks. Ayo sekarang semuanya angkat tangannya, gerakan. Nah, sekarang pegang rambut. Pegang rambut. Nah, sekarang angkat lagi tangannya. Sekarang pegang telinga. Ada tangannya. Nah, sekarang ayo pegang lagi tangannya. Sekarang pegang telinga. Sekarang goyangkan lagi. Pegang mulut. Ada di sini. Sekarang pegang lagi dagu. Sekarang debut apa yang kita pelajari tadi tentang pentingnya tanggung jawab, ya. Jadi yang kita pelajari tadi tentang
bertanggung jawab dalam kegiatan usaha ekonomi kita sehari-hari. Kemudian yang kedua apa lagi? Tentang cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Tanggung jawab serta menghargai usaha ekonomi orang lain itu sangat penting sekali. Nah, jadi manfaatnya apa? Perhatikan, manfaatnya tadi kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa bertanggung jawab mulai dari kehidupan yang ada di sekitar kalian, bahkan kita juga bisa bertanggung jawab dalam kehidupan kita di sekolah. Ada rasa tanggung jawabnya. Misalnya seperti apa tadi? Menjalankan jadwal tiket, ya harus ada tanggung jawab.